Bismillahirrahmanirrahim. La tatrukiz zikra li'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka am wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi fa'asa ayyarfa'aka min zikrim ma'a wujudi ghaflatin ila zikrim ma'a wujudi yaqazah wa min zikrim ma'a wujudi yaqazatin ila zikrim ma'a wujudi hudurin wa min zikrim ma'a wujudi hudurin ila zikrim ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkuri wa ma zalika 'alallahi bi'aziz. Jangan engkau tinggalkan zikir kepada Allah, sebab lalaimu terhadap Allah tanpa adanya zikir adalah lebih berbahaya daripada lalaimu kepada Allah dengan masih tertinggal zikir di hatinya. Mudah-mudahan Allah mengingat kamu untuk berzikir dari suka melalaikan kepada sadar melaksanakan zikir. Dari zikir yang sadar menjadi zikir yang penuh kehadiran hati, dari zikir yang hadirnya hati kepada zikir yang masuk kepada gaiban. Tidaklah ada kesukaran bagi Allah tentang hal-hal seperti itu. Zikir itu sebenarnya tidak hanya dengan lisan. Setiap perilaku, tindakan untuk mengingat Allah boleh disebut zikir. Ada zikir dengan hati, ada dengan lisan, ada dengan pikiran, dan ada dengan perbuatan. Boleh zikir dengan berjalan, dengan duduk, dengan bekerja, dengan berbaring, atau zikir dengan tegak, duduk, dan beberapa cara selama tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan hal ini dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk di waktu berbaring, sambil memikirkan terciptanya langit dan bumi. Zikir adalah jalan menuju Allah yang Rahman, untuk mendalami wujudnya dengan mengingat dan menyebut sifat-sifatnya. Zikir dengan bermacam-macam cara, menghendaki agar zikir itu dilakukan dengan kehendak yang kuat untuk mencari kekuatan yang dapat memberi ketenangan bagi manusia, atau dapat menjadi obat dan penawar bagi kesejukan hati sanubari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan zikir dalam Quran, "Ingatlah akan aku, tentu aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Karena dengan zikrullah itu hati manusia menjadi tentram. Ingat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi jiwa dan hati, akan membentuk manusia yang tenang dan hamba Allah yang istiqomah, dengan hidup yang tertempa, serta banyak lagi fadilah zikir yang akan diperoleh dan dirasakan oleh hamba yang suka berzikir, mengingat terus-menerus. Makom tertinggi yang diperoleh oleh hamba yang berzikir adalah zikir yang hidup dengan sendirinya di dalam dirinya, yang sudah menjadi satu dan sekujur anggota badannya. Setiap gerakannya adalah zikir, setiap ucapannya adalah zikir, senyum, kedipan mata, naik turunnya nafas adalah zikir. Antara Allah dengan hambanya yang berzikir tidak ada batasnya, tidak dibatasi waktu, masa, jarak antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Qasim Al-Qusairi mengingatkan zikir itu akan meningkatkan martabat iman dan mendekatkan kepada Allah, lambang kewalian, pelita penerang kalbu, jiwa dari semua amal, karena tujuannya untuk taqarrub ilallah, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu hadis qudsi yang menyebutkan, aku selalu mengikuti dugaan hambaku terhadap diriku dan aku selalu menyertainya di waktu ia berzikir.
Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anda imna zoni abadibi wa ana ma'ahu zakaroni fa im zakaroni fi nafsihi zakartu fi nafsi. Aku beserta sangkaan hambaku, dan aku selalu menyertainya bila ia ingat kepadaku. Bila ia zikir dalam hatinya, maka aku zikir ingat kepadanya dalam zatku. Hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.